Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada sesi perkuliahan studi kitab hadis. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar sejarah perkembangan hadis. Yang kali ini akan kita bahas adalah sejarah kodifikasi hadis. Ya, kita flashback sedikit bahwa penghimpunan hadis pada abad pertama Hijriah, yakni pada masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis itu berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Inilah yang dikenal dengan istilah proses periwayatan. Jadi pada abad pertama Hijriah, hadis itu berkembang, berpindah-pindah melalui proses verbal, yakni dari mulut ke mulut dengan proses periwayatan. Masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Memang hafalan mereka terkenal kuat, sehingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang pernah direkam dalam ingatannya. Ya, pada abad pertama Hijriah ini, para perawi hadis itu menghafal semua hadis yang diriwayatkannya dan mampu kemudian merecall kembali atau mengeluarkan kembali hadis-hadis yang telah dihafalkan itu. Ya, inilah kelebihan dari para sahabat Nabi ketika itu yang memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Nah, kemudian muncullah ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab memiliki ide, ya, usulan untuk menghimpun hadis. Namun ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena beliau khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran. Jadi Khalifah Umar itu lebih fokus pada penghimpunan Al-Quran. Sehingga ketika itu penghimpunan hadis tidak dapat beliau realisasikan. Sebab kalau kedua-duanya sejalan, dikhawatirkan akan terjadi pecahnya konsentrasi dan terjadinya kekacauan dalam proses itu nanti. Nah, barulah kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya gerakan. Ya, gerakan Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah dan beliau terkenal adil dan wara, sehingga beliau dipandang sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Dan beliau dinobatkan sebagai khalifah pada akhir abad pertama Hijriah, yakni pada tahun 99 Hijriah. Nah, Umar bin Abdul Aziz memberi kontribusi yang sangat besar bagi kelestarian hadis. Beliau punya ide yang cemerlang untuk melakukan kelestarian hadis. Ya, apa yang menjadi perhatian beliau? Yakni beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadis dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya karena mereka meninggal dunia. Ya, jumlah para perawi hadis semakin sedikit dikarenakan banyak di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, maka beliau sangat khawatir apabila tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku hadis, maka kemungkinan hadis itu akan lenyap bersama lenyapnya para penghafalnya. Ya, sebab hadis itu tersimpan atau terekam dalam memori ingatan hafalan para perawi hadis. Jikalau para perawi hadis itu meninggal dunia dan tidak dibukukan apa yang mereka hafalkan, dikhawatirkan akan
hilang hadis dari muka bumi ini. Itulah yang menjadi kekhawatiran daripada Umar bin Abdul Aziz. Maka itulah kemudian beliau tergerak hatinya untuk melakukan gerakan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya yang masih hidup. Ya, dari para penghafal yang masih hidup, yang masih tersisa, itu kemudian beliau coba untuk kumpulkan hadis-hadis tersebut. Nah, pada tahun 100 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, yakni Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm, supaya membukukan hadis-hadis yang terdapat pada para penghafalnya. Jadi gerakan ide dari Umar bin Abdul Aziz ini tidak semata ide, tapi juga kemudian beliau wujudkan dalam perintah. Perintah apa? Memerintahkan kepada gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm untuk membukukan hadis-hadis dari para penghafalnya. Nah, selain kepada gubernur Madinah, Khalifah juga menulis surat kepada gubernur lain, ya, kepada gubernur yang lain supaya agar mengusahakan pembukuan hadis. Nah, kemudian Khalifah juga secara khusus menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, ya, Az-Zuhri. Kemudian Abu Syihab Az-Zuhri ini ya, terkenal dengan namanya Az-Zuhri. Nah, Syihab Az-Zuhri mulai melaksanakan perintah Khalifah ini. Secara khusus Az-Zuhri melaksanakan perintah Khalifah ini. Dan Az-Zuhri itulah yang merupakan salah satu ulama yang pertama kali membukukan hadis. Nah, dari Syihab Az-Zuhri ini kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya. Yang di samping pembukaan hadis sekaligus dilakukan usaha menyeleksi hadis-hadis yang makbul dan mardud dengan menggunakan metode sanad dan isnad. Jadi setelah Az-Zuhri itu kemudian para ulama banyak yang melakukan kegiatan penghimpunan hadis, pembukuan hadis, dan disertai dengan seleksi. Tidak semata menghimpun dan membukukan, tapi juga melakukan seleksi terhadap hadis-hadis tersebut dengan metode mereka masing-masing. Memilih mana yang makbul dan mana yang mardud. Maka disinilah kemudian muncul gerakan kodifikasi hadis. Apa yang dimaksud dengan kodifikasi? Kodifikasi adalah atau tadwin adalah mengumpulkan, menghimpun atau membukukan, ya, yakni mengumpulkan dan menertibkan. Ya, itu yang dimaksud dengan kodifikasi atau dalam bahasa Arabnya kita kenal dengan tadwin. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi adalah kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Jadi kodifikasi hadis artinya menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Nah, menurut Quraish Shihab, pencatatan dan penghimpunan hadis Nabi tidak sama dengan pencatatan dan penghimpunan Al-Quran. Apa bedanya? Bedanya tadwin hadis tidak dibentuk tim, ya. Sedangkan Jam'ul Quran itu dibentuk tim. Kegiatan penghimpunan hadis dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ulama ahli hadis. Kalau penghimpunan Al-Quran itu ada tim khusus yang dibentuk, ya, yang dibuat untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalau tadwin hadis tidak dilakukan, dibuat secara khusus timnya, artinya dilakukan masing-masing oleh secara pribadi oleh ulama ahli hadis. Nah, perkembangannya, bagaimana perkembangan kodifikasi hadis tersebut? Perkembangannya adalah, jadi setelah Az-Zuhri, ya, kemudian pembukuan hadis dilanjutkan oleh Ibnu Jurayj, ya. Ibnu Jurayj ini wafat pada tahun 150 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Ar-Rabi' bin Sabih, jadi wafat pada tahun 160 Hijriah, dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya. Ya. Nah,
pembukuan ini kan dimulai pada pemerintahnya Bani Umayyah, tetapi masih belum sempurna. Ya, proses kegiatan penghimpunan hadis ini pada masa pemerintahan Bani Umayyah masih belum sempurna. Maka pada pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni pada pertengahan abad kedua Hijriah, dilakukan upaya penyempurnaan. Mulai waktu itu kelihatan gerakan secara aktif untuk membukukan ilmu pengetahuan, termasuk pembukuan dan penulisan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kitab-kitab yang terkenal waktu itu yang ada hingga sekarang sampai pada kita antara lain adalah Al-Muwatta oleh Imam Malik. Ini adalah kitab hadis pertama di antara kitab hadis pertama yang ditulis oleh ulama ketika periode kodifikasi itu dan masih ada sampai sekarang. Al-Muwatta karya Imam Malik. Setelah itu kemudian dilanjutkan secara teliti oleh para imam hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Nah, maka sampai kepada kita sekarang ini, inilah kitab-kitab hadis yang terkenal kita manfaatkan, kita gunakan hingga saat ini. Jadi dari masa Az-Zuhri lanjut kepada Imam Malik dan kemudian diteruskan oleh para ahli-ahli hadis seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya. Itulah kemudian kitab-kitab hadis itu, hadis-hadis itu kemudian dibukukan dan dapat kita temui dalam berbagai macam kitab hingga saat ini. Nah, demikianlah maka jasa mereka ini sungguh luar biasa. Tanpa adanya kegiatan gerakan kodifikasi ini, dapat dibayangkan bahwa kita mungkin tidak akan bisa lagi menemukan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Sampai berjumpa kembali pada sesi perkuliahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.